Halo semua, kembali lagi di channel Metodologi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat backup schedule untuk kebutuhan backup mikrotik router kita. Nah, di sini kita menggunakan ROS 7 ya, jadi bukan ROS 6. Ada beberapa bagian yang berbeda ya, untuk terutama di bagian scriptnya nanti. Nanti kan kami share juga scriptnya di deskripsi, teman-teman bisa baca atau copy paste. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini kita menggunakan SMTP2Go sebagai SMTP server emailnya. Kenapa kita tidak pakai Gmail? Karena Gmail itu tidak diperuntukkan untuk mengirimkan email notifikasi gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan SMTP Relay agar proses pengiriman file backup mikrotiknya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, selain SMTP2Go, teman-teman bisa juga menggunakan layanan SMTP server lain seperti Mailgun, Brevo, dan juga layanan-layanan email SMTP lainnya ya. Nanti artikel 7 layanan SMTP server terbaik ini kami taruh di deskripsi, teman-teman bisa baca-baca, nanti pilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di tutorial ini kami pakai SMTP2Go ya. Pertama, kalau teman-teman sudah daftar SMTP2Go, teman-teman tambahin verify sendernya. Jadi di sini ada menu dashboard, report sending. Teman-teman klik sending, pilih verify sender. Nah, di sini kami sudah tambahkan domain ya, satu domain namanya sendaja.com. Nanti kalau teman-teman mau tambahin domain, kita klik di sini domain. Nah, di sini teman-teman masukkan domain yang akan teman-teman gunakan untuk mengirimkan email. Nah, jadi kalau teman-teman tidak punya domain, teman-teman bisa beli dulu domain ya. Sekarang lagi ada promo. Salah satunya di Warna Host lagi ada promo domain murah .net ya, cuma 60.000 aja setahun, jadi udah sangat murah. Di sini teman-teman bisa masukin misalnya metodologi.com gitu. Nah, klik continue with this domain. Nanti setelah teman-teman tambahkan, dia akan menampilkan konfigurasi DNS record seperti ini. Teman-teman perlu menambahkan 3 CNAME record di DNS manajemennya. Saya akan contohkan di sini ya, di konfigurasi domain sendaja tadi, sendaja.com di sini DNS. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja filter CNAME STP. Type-nya CNAME ya. CNAME kita filter dulu. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Yang pertama CNAME ini, nanti value-nya teman-teman bisa dapatkan di sini. Nah, sebenarnya type-nya itu CNAME, hostname-nya itu apa, EM8134 gitu. Value-nya apa gitu. Nah, sini value-nya ini, value-nya ini, value-nya ini gitu. Tinggal copy paste saja. Jadi tinggal tambahin. Misalnya sini CNAME. Nah, misalnya EM ini gitu. Nah, targetnya apa? Targetnya ini. Nah, lalu proxy-nya teman-teman matiin supaya proses verifikasi dari SMTP2Go-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kita perlu nanti verify sendernya, diklik verify ini, nanti dia akan verifikasi. Kalau teman-teman pakai Cloudflare, nanti akan verifikasi ke DNS manajemennya. Kalau proxy-nya on, dia nggak bisa nanti. Nah, teman-teman matikan aja proxy-nya. Oke. Teman-teman bisa tambahkan 3 CNAME ini. Setelah kita berhasil menambahkan, artinya domain yang kita tambahkan di sini dalam studi kasus ini kita menggunakan sendaja.com itu sudah bisa digunakan untuk mengirimkan email. Nah, kita bisa tambahkan SMTP user di menu sending ini, kita tambahkan SMTP user. Teman-teman bisa masukkan nama usernya apa, misalnya Midtechno gitu. Midtechno. Nah, ini passwordnya teman-teman copy nih, atau teman-teman mau ketik password baru misalnya Riau misalnya gitu, bisa juga. Tapi saran saya kalau bisa password itu unik ya. Setiap aplikasi, setiap website itu unik. Makanya saya sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan aplikasi Bitwarden supaya setiap password itu, setiap layanan itu teman-teman bisa gunakan password yang berbeda-beda. Dan untuk mengingatnya teman-teman bisa pakai password manager seperti Bitwarden ataupun LastPass. Oke, setelah teman-teman bikin seperti ini, lalu teman-teman klik add SMTP user. Nah, kebetulan di sini kami udah bikin ya
username-nya MID, password-nya udah kami tambahkan juga. Rate limitnya kami bikin unlimited ya, jadi tidak ada batasan penggunaan SMTP user ini untuk mengirimkan email sesuai dengan plan yang ada di SMTP to Go-nya gitu. Misalnya SMTP to Go-nya membatasi 1000 email, maka hanya 1000 email bisa digunakan. Oke, berarti di sisi SMTP relay-nya kita sudah selesai. Selanjutnya kita berpindah ke sisi mikrotik-nya. Nah, saya akan login ya ke mikrotik. Salah satu mikrotik ya. Sini mikrotik CHR. Tahap pertama yang perlu teman-teman set itu di bagian tool email. Di sini kita masukkan server mailnya. Server mail ini dapat di mana? Teman-teman bisa klik SMTP user. Di sini ada config via SMTP. Nah, di sini ada SMTP server. Teman-teman tinggal copy aja nih. Mail SMTP to go. Masukkan mail SMTP to go. SMTP portnya bisa 2525 atau pakai alternatif port bisa juga, ada 8025, 587, 8025. Nah, di sini saya pakai 587. Kalau teman-teman mau pakai 2525 juga bisa. 2525 seperti ini juga bisa. Oke. TLS-nya saya pilih yes. VRP-nya main. From-nya ini teman-teman bisa bikin aja satu email yang akan teman-teman gunakan untuk mengirimkan backup. Jadi sebagai pengirimnya lah. Nah, di sini saya masukkan mikrotik@sendaja.com. Nanti teman-teman misalnya apa gitu, misalnya backup ini juga bisa. Yang penting domainnya ini sudah di-verify di SMTP to Go-nya. Nah, di sini kita pakai mikrotik ya. Nah, user ini dan passwordnya teman-teman masukkan username dan password SMTP usernya yang sudah teman-teman tambahkan di menu sending SMTP user. Oke, setelah teman-teman setup email settingnya, selanjutnya teman-teman itu tambahkan logging ya. Jadi sistem logging. Di sini teman-teman itu tambahin aja dengan nama topik email, actionnya memori. Jadi ketika kita mengirimkan email nanti kita bisa lihat tuh lognya seperti ini. Kalau ada masalah nanti akan muncul lognya, errornya apa di sini, sehingga proses debugging error itu kita lebih mudah gitu. Jadi misalnya kok nggak terkirim ya email backupnya kok nggak terkirim ya. Nah, itu kita bisa cek di log. Nah, dengan cara menambahkan satu topik baru, rule baru. Di sini teman-teman bisa masukin email, actionnya memory, lalu klik apply OK gitu. Oke. Setelah teman-teman tambahkan logging emailnya, langkah selanjutnya teman-teman bikin satu script. Jadi klik menu sistem, pilih script. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan scriptnya. Nanti saya akan tambahin di sini ya. Nah, di sini teman-teman ganti aja to-nya ini dengan alamat email teman-teman. Misalnya email@email.com. Nanti ini teman-teman ganti ya, email@email.com ya. Your email@email.com ini ganti. Nama filenya ini nama file backupnya. Jadi di sini nanti ketika scriptnya dijalankan dia akan membuat satu file backup di sini. Nah, ini nama filenya. Lalu subjeknya apa, nanti teman-teman bisa ganti subjeknya, bodinya apa, bisa teman-teman ganti. Nah, di sini untuk di versi 7 kita nggak pakai start TLS lagi. Jadi nggak start TLS, tapi kita cukup pakai TLS saja. Karena kalau di versi 6 dia kan scriptnya itu start TLS sama dengan yes atau no gitu. Kalau kita pakai TLS berarti yes, kalau kita nggak pakai TLS berarti no gitu. Tapi dia di versi 6 dia pakai start TLS. Nah, kalau di versi 7 teman-teman bisa pakai TLS sama dengan no atau sama dengan yes. Itu tergantung dari konfigurasi SMTP server teman-teman. Nah, di sini saya pakai no aja ya. Nah, jadi yang perlu kita setup di menu script itu kita sesuaikan emailnya. Lalu nama filenya, nama file ini teman-teman sesuaikan ya.
Juga di sini nanti teman-teman sesuaikan juga nama filenya. Nah, untuk TLS sama dengan no ini berlaku untuk di ROS 7 ya. Kalau teman-teman pakai ROS 6 berarti masih pakai start TLS. Oke, nanti scriptnya ada di deskripsi juga. Teman-teman bisa copy paste. Setelah itu di sini kita sudah punya script ya dengan nama backup. Langkah terakhir adalah kita bikin schedule supaya backupnya dijalankan secara terus menerus ya, sesuai dengan backup yang kita tentukan gitu. Jadi kita bikin sistem schedule. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan, di sini saya contohkan namanya daily backup ya. Namanya daily backup, saya jalankan setiap jam 6 sore, intervalnya itu 1 hari ya, berarti setiap hari di jam 6 sore akan dijalankan. Nah, on event ini teman-teman masukkan nama scriptnya. Nah, di sini nama scriptnya kita itu kan tadi backup ya, berarti kita masukin sini ketik backup aja. Jadi teman-teman tinggal ketik backup gitu. Nah, lalu klik apply lalu oke. Nah, untuk memastikan script kita berjalan dengan baik dan tanpa ada masalah, teman-teman itu bisa run scriptnya. Jadi teman-teman buka sistem script, lalu klik scriptnya, ya, lalu klik run script. Nah, kita cek di log ya. Oke, kita run script. Nah, di sini run count-nya udah nambah ya, jadi 25 sebelumnya 24. Nah, di lognya juga ada pengiriman ya, pengiriman email ke sini, ke email tujuan. Selanjutnya kita cek ya di email kita apakah masuk email backupnya. Oke, di sini ada satu folder Mikrotik. Nah, ini ya, udah masuk. Oke, backup Mikrotik. Nah, coba kita jalankan lagi ya. Kita coba lagi run script. Oke, udah jalan ya runnya. Nah, sini udah masuk lagi ya email Mikrotiknya. Pengirimnya mikrotik@senaja.com. Nah, ini ada file backupnya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau ganti nih pengirimnya apa, nah teman-teman bisa set aja di Mikrotiknya di tool email. Nah, di sini ganti. Yang penting teman-teman pastikan domainnya itu sudah di-verify di layanan SMTP2Go-nya. Jadi di verify sender ini domainnya harus teman-teman sudah tambahkan di sini. Kalau belum teman-teman tambahkan itu nggak bisa digunakan. Oke, kalau ada teman-teman pertanyaan mengenai cara backup Mikrotik di ROS 7 atau di ROS 6, teman-teman bisa join aja grup Telegram Meet Technology Community. Nanti linknya ada di deskripsi. Di situ kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai cara backup Mikrotik menggunakan ROS 7. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.